Halo teman-temanku, jangan lewatkan alur cerita drama ini. Cerita yang menarik, berbagai adegan-adegan yang membuat kita hanyut dalam suasana. Bila kalian suka, bantu like, subscribe juga, bagikan video ini. Oke, langsung ceritanya. Cerita berawal dari gadis yang sedang berjuang untuk membantu sang nenek yang harus menjalani operasi dengan biaya yang mahal sekitar 160 juta. Jalan satu-satunya, dia harus kawin kontrak dengan seorang CEO untuk agar mendapatkan uang senilai 160 juta. Uang itu akan digunakan untuk biaya operasi sang nenek. Ternyata sang CEO sedang mencari istri, melalui biro jasa. Entah apa yang ada di pikiran sang CEO tampan ini, sampai-sampai mencari istri melalui biro FIFA. Secara kebetulan, sang gadis ini mendapatkan keberuntungan harusnya. Dia hanya mendapatkan makawin 160 juta, malah ketemu sang CEO miliarder. Hingga dia diberikan makawin sampai 16 miliar. Cerita gadis ini tertukar dengan gadis lain yang juga akan menikah kontrak dengan mahar miliaran. Ternyata sang CEO mendapatkan ultimatum agar segera menikah sebelum umurnya melebihi 26 tahun. Jika CEO tak melakukannya, akan segera dikeluarkan dari grup perusahaan. Dengan cara menikah kontrak posisinya, akan tetap aman. Sang CEO kesal karena para pengawal yang begitu banyak menjaganya, hingga CEO berkata, hingga sang CEO memerintahkan sang manajer untuk menyuruh para pengawal segera meninggalkan tempat itu. Mereka pun langsung pergi. Sementara itu, gadis yang sedang dalam perjalanan menuju biro catatan sipil, di tengah jalan ditelepon neneknya, bahwa apakah sang gadis sudah sampai di catatan sipil karena sang CEO sudah menunggunya. Sang gadis mengangkat telepon dan berkata bahwa dia sudah di perjalanan dan siap untuk melakukan nikah kontrak. Dengan tekanan yang dialaminya, gadis ini berkendara menjadi kurang fokus, hingga akhirnya terjadi hal yang tidak terduga. Gadis yang melamun tak sengaja menabrak sang CEO yang sedang berdiri tepat di hadapannya. Gadis pun terjatuh terpental hingga jatuh di atas sang CEO. Sang gadis segera membantu sang CEO berdiri dan meminta maaf atas peristiwa itu. Sang CEO yang tak terima langsung mengomel ke gadis. Gadis yang merasa bersalah berusaha memberikan ganti rugi. Akan tetapi sang CEO memintanya untuk segera masuk. Sang gadis yang salah faham ketakutan dikira harus menggantikan dengan dirinya. Setelah dijelaskan sang CEO bahwa dirinya orang yang akan menikah dengannya, sang gadis pun langsung mengajaknya masuk ke kantor catatan sipil. CEO pun terpesona melihat calon istri kontraknya, kemudian bergegas masuk. Tak lama setelah resmi menikah, sang CEO memberikan kartu kredit dengan senilai 6 miliar. Sang gadis kaget. Belum sempat berbicara, CEO langsung menaikkan hingga 16 miliar. Sang gadis terdiam dan segera mengangkat teleponnya, kemudian pergi. Beberapa waktu kemudian, saat sang gadis sedang rebahan, tiba-tiba telepon berbunyi. Ternyata sang CEO berkata pada gadis agar segera ke catatan sipil untuk pengajuan perceraian. Sang gadis pun langsung teringat tentang buku nikahnya, disimpan di mana. Dia pun bergegas mencari ke sana kemari, namun tidak menemukannya, hingga memanggil sang nenek dan menanyakannya. Sang nenek pendengarannya mulai berkurang, hingga membuat bingung sang gadis. Setelah beberapa saat menjelaskan kepada neneknya, sang nenek pun mulai faham, dan ternyata dia yang menyimpan buku nikah tersebut dikiranya tidak berharga, sehingga dibuat ganjal almari dapur. Sementara itu, sang CEO dan ajudannya sedang membahas rapat yang akan dihadiri oleh CEO. Namun sang CEO menyuruh membatalkannya karena sang CEO sudah ada janji pada istrinya untuk bertemu di kantor catatan sipil. Sampailah CEO terlebih dahulu. Di sana para pengawal dan ajudannya sudah siap menunggu. Berbagai macam hadiah pun sudah disiapkan untuk sang istri CEO. Namun tiba-tiba sebelum sang istri CEO datang, ajudannya mendapatkan kabar ada hal yang sangat genting. Sehingga sang CEO bergegas meninggalkan tempat tersebut. Ajudannya pun berpesan agar semua hadiah diberikan pada istri CEO. Tak lama kemudian istri CEO datang menaiki skuter listrik. Di tengah jalan berpapasan dengan mobil CEO. Istri CEO tiba di tempat tersebut, langsung disambut para pengawal CEO yang sudah siap memberikan hadiah. Istri CEO pun sangat senang.
都是我的。是的， Gadis pun segera membuka hadiah yang diberikan pada CEO di kamarnya. Selang beberapa saat, gadis mendapatkan kabar bahwa dirinya diterima di sebuah perusahaan dan harus berangkat untuk segera wawancara. Gadis pun bergegas merias diri dan segera berangkat tes wawancara.